membahas tentang klinik dan kaitannya dengan psikologi agama. Klinik ya, bukan klinik. Klinik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal di luar nalar dan tidak masuk akal. Klinik menurut psikologi agama. Dalam psikologi agama, klinik merujuk pada praktik-praktik ataupun fenomena-fenomena yang dianggap memiliki sifat spiritual atau supranatural yang seringkali di luar batas pemahaman ilmiah. Pengertian ini mencakup berbagai aspek-aspek seperti pengobatan alternatif, kepercayaan, atau praktek-praktek mistis. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang klinik dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan budaya. Beberapa masyarakat mungkin menerima praktik-praktik klinik sebagai bagian dari tradisi atau kepercayaan agama mereka, sementara yang lain mungkin melihat sebagai superstisi dan menghindarinya. Psikologi agama mempelajari berbagai aspek tentang fenomena dan aspek klinik dengan mencoba memahami motivasi, efek, dan dampaknya pada individu dan masyarakat. Menurut para ahli, klinik merupakan praktik-praktik spiritual atau supranatural yang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan secara ilmiah. Hal ini mencakup berbagai kepercayaan, ritual, ataupun pengobatan alternatif yang seringkali tidak melihat dasar empiris atau dasar ilmiah yang kuat. Pengertian klinik menurut psikologi, klinik bisa merujuk pada aspek-aspek psikologi dari keyakinan atau praktik-praktik supranatural. Psikolog atau orang yang mempelajari perilaku manusia mempelajari mengapa seseorang mempercayai hal-hal yang bersifat ramalan, pengobatan alternatif, ataupun fenomena paranormal, serta bagaimana keyakinan itu mempengaruhi pikiran, tingkah laku, perbuatan, dan kesejahteraan individu. Mereka mungkin menganggap praktik-praktik ini bagian dari psikologi manusia seperti kognisi, motivasi, atau efek placebo. Konsep klinik merujuk pada hal-hal yang melibatkan kepercayaan pada hal-hal di luar nalar dan supranatural. Contoh dari keyakinan atau praktik yang bersifat klinik, yang pertama, pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif menggunakan metode pengobatan non-konvensional seperti pengobatan herbal, akupuntur, atau reiki yang tidak selalu didukung oleh bukti ilmiah. Yang kedua, ilmu gaib. Ilmu gaib merupakan kepercayaan pada kemampuan manusia untuk mengakses pengetahuan atau kekuatan gaib seperti astrologi, ramalan, atau ilmu mistis. Yang ketiga, supranaturalisme. Supranaturalisme merupakan percaya pada kekuatan-kekuatan supranatural seperti makhluk gaib, roh, ataupun kekuatan magic dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, praktik spiritual. Praktik spiritual termasuk meditasi puasa atau ritual-ritual agama tertentu yang berfokus pada aspek spiritual atau metafisik. Adapun hubungan klinik dengan psikologi agama, yang pertama yaitu keterlibatan keagamaan, yang kedua pengaruh kultur dan tradisi, yang ketiga yaitu ketidakpastian dan kepercayaan, yang keempat penanganan psikologis, yang kelima kopling dan penyembuhan, yang keenam faktor agama dan praktik agama, dan yang terakhir yaitu konflik dan toleransi. Hubungan antara klinik dan psikologi agama dapat sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek kehidupan manusia, termasuk keyakinan, nilai-nilai, dan pengalaman spiritual. Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara klinik dan psikologi agama dapat sangat kompleks, dan pengaruhnya dapat berbeda-beda tergantung pada spiritual dan individu. Adapun cara-cara untuk terhindar dari kepercayaan klinik dapat mempertahankan sikap skeptis.
Adapun langkah-langkah yang dapat membantu, yang pertama yaitu edukasi ilmiah, yang kedua pemikiran kritis, yang ketiga yaitu verifikasi sumber, yang keempat berpikir kritis, dan yang kelima membuka diskusi. Dadah guys, sampai jumpa di lain waktu.